secara habis. Tapi habisnya karena selawatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si MC tadi memanggilnya dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh bla bla bla. Begitu ya? Atau mau'izatul hasanah. Pak, Bu, mau'izatul hasanah itu penting. Betul? Apa itu mau'izatul hasanah? Ngajak-ngajak orang terhadap kebaikan. Mau'izatul hasanah itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada cuman sekedar mau'izatul hasanah, yaitu menjadi uswatun hasanah. Betul tak? Ngajak-ngajak orang terhadap kebaikan itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada cuman sekedar ngajak-ngajak orang terhadap kebaikan, yaitu yang paling penting menjadi orang baik. Itu yang paling penting, Pak Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Banyak terkadang di masyarakat kita ini, Pak Bu, itu pandai mulutnya, pintar mulutnya, tapi terkadang bodoh hatinya. Mohon maaf, pandai ngajak orang terhadap kebaikan, tapi dia tidak pandai menjadi orang baik. Nah, ini masalah. Pandai nyuruh orang beramal soleh, tapi dia tidak pandai untuk beramal soleh. Pandai nyuruh orang, ngajak orang gotong royong, tapi dia sendiri nggak mau ikut gotong royong. Betul? Ada yang begitu? Mana orangnya? Pak Eko. Tarik Pak Eko. Ya Allah. Pandai nyuruh orang rukun dengan yang lain, tapi malah dia yang paling sering berantem dengan yang lain. Maka dari itu, ngajak-ngajak orang atau mau'izatul hasanah itu penting, tapi jauh lebih penting daripada cuman sekedar mau'izatul hasanah, yaitu menjadi uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja pada kesempatan ini kita memperingati tahun baru Islam, yaitu Muharram. Pak Bu, kata Rasulullah, dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam satu tahun, putaran dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Lalu kemudian kata Rasul ada 4 bulan, di mana 4 bulan ini termasuk Syahrul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yaitu bulan Muharram, yakni pada hari ini kita berada pada bulan Muharram. Kenapa sih disebut bulan Muharram? Apa sih sebenarnya yang ada di bulan Muharram? Kok bulan Muharram disebut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Muharram ini banyak kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Pak Bu, mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala awal pertama kali memulai atau membuat bumi dunia ini, itu Allah mengawali di hari Asyura, yaitu hari pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan hujan ke muka bumi, juga itu oleh Allah taala diturunkan pada hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan tahun baru Islam ini yaitu membawa pesan kepada kita, yaitu 2 pesan. Yang pertama adalah pesan akidah, dan yang kedua adalah pesan ukhuwah, menjalin hubungan tali silaturahim dengan sesama. Pertama, pesan akidah. Berbicara akidah adalah tentang bagaimana iman kita,
Atau bagaimana iman seseorang? 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk memperkuat iman seseorang. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah untuk mengokohkan akidah orang Mekah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang sudah kuat imannya, insya Allah dalam beribadah kepada Allah menjadi ringan. Betul Pak? Betul. Ki sanggup? Pada betul kan? Ya Allah. Dong ki gulung ki kan pada betul ki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala iman seseorang kuat, maka untuk hadir di majelis-majelis kebaikan itu tidak ada yang berat, pasti ringan. Hadir majelis ratib ringan datang. Enggak ada yang malas-malas. Yang malas itu kan karena iman yang belum kuat. Betul? Ada yang meturan sekut hadir majelis sholawat tak? Sekut hadir. Pak, Bu, mau tahu tak? Sampean teroni nganten. Mung orang nikah rezekinya oleh Allah Ta'ala supaya ibu berkat, maka sering-sering hadir di perkumpulan majelis taklim, entah sholawat, entah zikir, entah itu majelis ratib dan majelis-majelis yang lain. Sering-sering hadir di majelis kebaikan, insya Allah rizkinya, keluarganya, keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan yang berkah-berkah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, pesan akidah. Lalu yang kedua adalah pesan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan. Pak, Bu, tatkala Nabi Muhammad pertama kali hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah, itu oleh orang Madinah luar biasa disambut. Sebelum Nabi sampai ke kota Madinah sudah ramai-ramai menyambutnya. Lalu kemudian tatkala baginda Nabi Muhammad SAW datang, langsung disambut dengan salawat, Tala al-badru alaina, Tala al-badru alaina, yang diiringi dengan rebana. Makanya barusan ada rebananya, ada hadrohnya. Pak, Bu, hadroh ini bukan hal yang bid'ah. Loh ya kan ada terkadang orang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang begini ini kurang ngopinya ini. Loh iya, kurang jauh ngopinya tadi. Non, Anda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena pesan yang kedua dalam tahun baru Islam ini, yaitu menjalin persaudaraan, maka dari itu jalinlah hubungan persaudaraan dengan sesama dengan baik. Pak, Bu, kita ini hidup pasti butuh orang lain, betul apa tidak? Maka dari itu, karena kita hidup butuh orang lain, kita jangan sampai merasa menjadi orang yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Sehebat apapun diri kita, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun diri kita, pasti kita hidup membutuhkan orang lain. Gak usah yang berat-berat. Pak, Bu, contoh pekerjaan yang ringan saja, senyum itu kan pekerjaan ringan, betul? Tapi walaupun senyum adalah pekerjaan yang ringan, tetap butuh pertolongan orang lain, betul? Coba kalau sendirian udah mulai senyum-senyum sendiri, alamat hati-hati, stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, sehebat apapun seseorang, setinggi apapun pangkat seseorang, sekaya apapun seseorang, kita tetap butuh orang lain. Karena kita butuh orang lain, baginda Rasul memberi pesan kepada kita. Apa kata baginda Rasul? Isnani la yanzurullah ila yaumil qiyamah, kata Rasul. Ada dua golongan orang, Pak, Bu, kata Rasul, yang nanti di yaumil qiyamah sama sekali oleh Allah
tidak dilihat, la yanzurullah, tidak dilihat, tidak diberikan pertolongan. Jangankan diberikan pertolongan, dilihat pun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dua golongan orang ini kata Rasul? Yang pertama adalah qati'ur rahim, yaitu orang yang suka memutuskan hubungan tali silaturahim. Minggu kemarin dia masih teguran, hari ini sudah mulai gak teguran, udah mulai buang muka. Ada yang begitu? Ditengoknya buang muka, dilihat wajahnya masam-masam. Maka dari itu orang yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan pertolongan di yaumil qiyamah adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Dan yang kedua kata Rasul adalah wal jarusu, yaitu orang yang suka jahat kepada orang lain, tetangga yang jahat kepada tetangga yang lain. Itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah tidak akan diberikan pertolongan. Jangankan diberikan pertolongan, dipandang pun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalin hubungan tali silaturahim ini, entah dengan majelis-majelis sholawat, entah dengan majelis-majelis zikir, entah dengan perkumpulan armada atau perkumpulan apa saja. Pak, insya Allah kalau kita banyak silaturahim, hidup kita akan dijadikan hidup yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hidup kita berkah, maka rezeki kita, keluarga kita, keturunan kita akan diatur dan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu sibuk-sibuk ikut menata hal tersebut. Maka dari itu, melalui peringatan tahun baru Islam ini, marilah kita selalu jaga iman kita, perkuat iman kita, lalu jaga hubungan silaturahim kita dengan sesama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah dari peringatan tahun baru Islam pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.